Halo keluarga jiwaku, apa kabar kalian semua? Welcome back to Opotoki Channel dan selamat datang untuk yang baru bergabung. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, kali ini Opotoki Channel membuat hal yang berbeda ya, lanjutan dari kemarin. Karena ternyata saya hanya mampu untuk upload 2, akhirnya sisa zodiaknya saya upload hari ini. Tetapi tanggalnya saya buat berbeda karena ini sudah beda tanggal, akhirnya saya buat di tanggal 7 sampai tanggal 21 April 2022. Dan untuk video kali ini saya akan membacakan mengenai percintaan, karir, dan keuangan Cancer, Scorpio, Pisces di 7 sampai 21 April 2022. Karena ini bersifat general, jadi bisa resonate dan bisa tidak. Dan ini bersifat Sun, Moon, Rising, Venus. Jadi kalau misalnya Sun kalian bukan Cancer, Scorpio, Pisces, tapi kalian tertarik untuk melihat video ini ya, berarti ada Moon, Venus, Rising atau Mars kalian di Cancer, Scorpio, Pisces. Kalaupun kalian sudah tahu tentang astrologi, pasti kalian klik video ini. Oke, kita lihat. Jangan di skip videonya karena kalian bisa titip energi kalian melalui shuffle kartu tarotnya. Bagaimanakah percintaan, karir, dan keuangan Cancer, Scorpio, Pisces di 7 sampai 21 April 2022? Bagaimanakah percintaan, karir, dan keuangan Scorpio, Cancer, Pisces di 7 April sampai 21 April 2022. Bagaimanakah percintaan, karir, dan keuangan Scorpio, Pisces, Cancer di 7 April sampai 21 April 2022. Oke. Kita sudah dapat. Oh, ternyata kita sudah dapat. Oh no, katanya shuffle lagi. Ya. Kita sudah dapat 4 kartu, saya tarik 5 kartu karena 5 itu mengenai perubahan dan saya sedang membaca perubahan energi di 2 minggu ke depan ya. Bagaimanakah percintaan, karir, dan keuangan? Iya, sabar ya. Bagaimanakah percintaan, karir, dan keuangan Pisces, Scorpio, Cancer? Oke. Ya, sudah dapat. Ada Seven of Pentacle. Wow, ada Wheel of Fortune. Lalu ada Two of Swords. Lalu ada The Hangman dan Three of Cup. Oke. Ya. Baik. Ya. Oke, yang saya bacakan sekarang untuk percintaan single Cancer, Scorpio, Pisces di 7 sampai 21 April 2022 ya. Ini kok nggak lurus? Iya. Oke, it's better. Ada Seven of Pentacle ya untuk kalian yang single di sini. Yang saya rasakan, kalian sedang menanam kebaikan di mana-mana ya. Ini juga bisa kalian yang single mungkin sudah mulai menstabilkan tujuan kalian ya. Tujuan ya. Iya, kalian sudah mulai menstabilkan tujuan kalian. Kalau kalian single di sini untuk percintaan kalian mulai memikirkan kira-kira pasangan yang cocok untuk kalian mengarungi kehidupan itu yang seperti apa ya. Beberapa dari kalian mungkin ini juga bisa kalian bisa juga mungkin kalian kenal dengan teman sekantor ya untuk kalian ya Pisces. Atau ini juga bisa mungkin dengan teman lama ya, kalian sedang entah menanam atau mungkin ini juga bisa kalian itu sudah benar-benar mematenkan
tujuan kalian ya. Ya, beberapa dari kalian sedang menikmati kestabilan yang ada di dalam hidup kalian. Untuk kalian yang single dalam percintaan ya. Kalian semakin yakin ke sini, semakin paham bahwa orang yang kalian inginkan, orang yang kalian butuhkan itu seperti apa. Karena ada Seven of Pentacle, 7 tujuan. Ini juga mengenai spiritual ya. Iya. Ada yang sedang menanamkan, mungkin kalian sudah kenal dengan orangnya, mungkin kalian sudah sempat dekat juga ya, tetapi masih belum ada jawaban, tetapi masih belum ada sebuah titik jelas ya. Yang pasti karena di sini ada Wheel of Fortune. Ya, kembali lagi kalian harus belajar divine timing ya untuk Pisces, Cancer, Scorpio. Kalian benar-benar harus belajar waktunya. Nyanya besar ya. Waktunya di sini maksudnya adalah waktu Tuhan, waktu semesta, waktu Sang Ilahi, waktu Sang Pencipta, apapun kita menyebutnya. Karena ada Wheel of Fortune ya. Yang saya rasakan kalian belajar untuk menanam sesuatu, menginvestasikan sesuatu. Kalau itu tentang cinta, kalian sudah mulai berusaha. Tapi berusahanya yang ya sudah, usahanya kalian konsisten. Belum ada jawabannya. Di sini kalian sedang dalam keadaan menunggu divine timing ya, menunggu waktu yang tepat mengenai percintaan kalian. Untuk kalian yang single, ini juga bisa kalian sedang menunggu waktu Tuhan, dimana ini bisa ya, beberapa kalian yang di sini sudah siap untuk menjalin sebuah hubungan ya, yang saya rasakan. Tetapi ini juga bisa mungkin pacar kalian atau jodoh kalian yang akan disatukan oleh semesta, yang akan diunionkan dengan kalian ya, sedang dipersiapkan. Karena otomatis kan kalau jodoh atau pacar atau apapun itu ya, seseorang yang bertemu itu otomatis pasti vibrasinya adalah vibrasi yang sama ya, vibrasi yang sama. Kalau misalnya kalian single, mau nggak mau dia kan untuk menyamakan vibrasi, dia menjadi single dulu. Itu ya, itu yang saya rasakan. Di sini ada Two of Swords ya, Two of Swords. Beberapa dari kalian itu ya, beberapa dari kalian itu ada yang, kalau kalian single, ada yang masih yakin, ada yang enggak yakin mengenai cinta itu sendiri. Nah, ini juga bisa divine timingnya ya, menunggu kalian yakin. Kalian yakin, tek, orang ini gitu ya. Nah, di situ semesta pasti akan memberikan sesuatu ya, pencerahan ya. Tapi ini juga bisa ketika kalian sudah yakin, ternyata orang yang kalian inginkan atau mungkin orang yang memang terbaik untuk kalian sebagai pasangan ya, untuk para single, orangnya itu masih belum yakin. Itu ya. Karena divine timing itu adalah ketika kedua belah pihaknya sudah yakin ya, dan ketika kedua belah pihaknya sudah yakin, dan Tuhan, Sang Pencipta, Sang Ilahi pun mengakui kelayakan kalian untuk memiliki pasangan. Ini untuk single ya, kalian belajar divine timing di 2 minggu ke depan. Untuk Pisces, Cancer, dan Scorpio. Ya, karena di sini masih ada sebuah percabangan yang saya rasakan ya. Percabangan ini itu seperti kalian, ada beberapa dari kalian yang merasa nggak peduli. Nah, di kata-kata nggak peduli ini berarti kan ada sebuah ketidakyakinan ya. Kalau kalian yakin, yakin saja dulu. Itu, ini yang saya rasakan. Ada beberapa dari kalian yang antara yakin nggak yakin, yakin nggak yakin, yakin tapi tutup mata. Itu. Di sini pun yang saya rasakan memang kalian harus belajar untuk melepaskan orang yang mana yang akan menjadi pasangan kalian berikutnya. Untuk kalian yang single, yang sudah siap untuk menemukan pasangan. Ini ya, ada The Hangman. The Hangman itu yang saya rasakan adalah kalian harus bisa belajar melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. The Hangman, dia kan posisinya terbalik ya. Di sini juga bisa
ada hubungannya dengan kalian harus bisa melepaskan ekspektasi kalian ya. Ya, kalian harus bisa melepaskan ekspektasi kalian. Ini ya, menutup mata entah siapa yang akan menjadi pasangan kalian, ya kalian mencoba cari tanam, cari saja gitu ya. Itu yang saya rasakan. Dan di sini kalau untuk kalian single lebih banyak ini entah ya kenapa ada energi celebration. Saya nggak tahu celebration di sini, bisa saja kalian yang single lebih asik lagi sama teman, keluarga, orang terdekat, intinya lebih meluangkan waktu untuk orang-orang di sekitar kalian, untuk keluarga ya, untuk teman-teman kalian ya. Kalian yang single, nah ini juga bisa sembari kalian menunggu divine timing. Beberapa juga ada yang celebration yang divine timingnya akan terjadi di 2 minggu ke depan. Wow, siapakah dia yang akan datang? Tapi ingat syaratnya ya, untuk kalian yang single yang mungkin sudah benar-benar ikhlas melepas dan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda di sini. Di 2 minggu ke depan ya, tanggal 7 ini sampai tanggal 21 ya, kalian akan belajar untuk lebih bahagia, belajar untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda ya. Yang saya rasakan di sini gini, ibaratnya kalian ingin seorang pasangan ya, lepaskan saja pasangannya yang seperti apa dan bagaimana, maksudnya seperti apa dan bagaimana itu. Kalau ini bukan orang yang kalian inginkan ya, dari wajahnya apa, maksudnya kalau misalnya kalian itu sedang dekat sama orang ya, misalnya nih kalian sedang dekat sama orang tapi tidak ada pergerakan dengan orang itu, berarti dia masih belum berjodoh dengan kalian ya, seperti itu konsepnya. Tetapi Tuhan pasti akan datangkan dengan orang yang lebih siap. Orang yang lebih siap itu yang gimana Kak? Macam-macam. Intinya dengan karakter atau sifat atau yang mungkin lebih sevibrasi dengan kalian, yang membuat kalian match. Walaupun itu adalah orang yang baru, ya. Itu. Ataupun ini juga bisa orang yang lama. Tetapi kalian harus bisa di titik menjadi seorang the hangman dan celebration. Seperti itu untuk percintaan kalian single ya. Coba saya lihat bottom of, iya bener, bottom of the decknya adalah 5 of cup. Untuk kalian ada energi perubahan mengenai percintaan, mengenai cinta itu sendiri. Ada 5 of cup yang dimana ini ya kan, yang 3 itu sudah apa ya, yang 3 itu kan cawannya jatuh ya. Kalau yang ini cawannya masih ada gitu ya. Di sini kalian harus bisa bersyukur apa yang kalian miliki sampai detik ini. Belajar untuk bersyukur mengenai apa yang kalian miliki sampai detik ini. Misalnya kalian menginginkan orang A, tetapi kalian ternyata dipertemukan dengan orang B. Posisinya sebenarnya orang B ini juga adalah orang yang single gitu ya. Jatuhnya kan seperti itu ya. Berarti itulah orang yang tepat untuk kalian. Ibaratnya kan seperti itu ya. Caranya semesta mengajarkan itu, kalian walaupun kalian menginginkan orang sebegimananya kalian, tetapi kalau orang tersebut memang bukan jodoh kalian atau bukan seseorang yang diarahkan menjadi pasangan kalian ya, cuma 2 kok, memang bukan jodohnya atau enggak, kalau memang dia dia menjadi pasangan kalian ya ada karma yang harus terjadi kan gitu. Kita itu tidak pernah tahu sisa karma kita itu seperti apa ya. Yang kita tahu adalah berjalan maju. Kalau kedepannya terus seperti kejadian hal-hal yang sama, hal-hal yang polanya sama, sebenarnya itu bukan apa ya, sebenarnya itu adalah tanda bahwa semesta ingin kalian memetik hikmah, semesta ingin kalian belajar sesuatu, bahwa
Ya, sesuatu bahwa cara kalian yang lama itu sudah tidak layak untuk kalian gunakan. Itu ya, untuk kalian yang single di sini ya. Ya, beberapa dari kalian itu seperti menutup mata dan tidak peduli ya. Ini yang saya rasakan, tetapi pikirannya bercabang. Ini Pisces, Cancer, Scorpio. Ya. Ini beberapa dari kalian masuk ke dalam diri, melihat lagi ke dalam diri, kira-kira apa yang salah dalam diri kalian dalam menjalani hubungan ya, yang saya rasakan di sini ya. Oke, itu. Lalu tiba-tiba barusan sekelibat ada yang merasa bahwa kok aku ini ada case-nya dengan kehilangan uang ya. Entah ini case-nya seperti apa, kehilangan uang yang sama halnya. Ada sebuah perubahan di sini. Entah ini kalian harus belajar di titik melepas itu tadi ya, bukan di titik yang kalian menutup mata hanya untuk kalian ingin damai gitu ya. Sebenarnya adalah hal yang baik ya, menutup mata untuk damai. Tetapi kalau pikiran kalian masih bercabang, itu berarti kan ada sesuatu yang harus kalian sembuhkan. Ya, ada sesuatu yang harus kalian ubah mindset-nya ya. Untuk kalian yang single, Pisces, Cancer, Scorpio. Tapi di 2 minggu ke depan akan ada Wheel of Fortune untuk kalian ya, akan ada perubahan energi, tapi perubahan energi ini ya memang ada andil dari kalian. Andilnya apa? Kalian harus bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. The Hangman. Ada kebebasan ya, kebebasan di sini. Dan di sini aja ada juga Three of Cup, akan ada sebuah celebration untuk kalian yang single. Celebration di sini bisa juga celebration dengan teman, keluarga, atau mungkin ini juga bisa untuk kalian yang single, finally ya, finally kalian punya pasangan, kalian punya pacar, kalian bisa sayang-sayangan, ya, sesuatu ya. Tapi mungkin memang tidak bisa, yang saya rasakan itu nggak langsung brek gitu ya, nggak langsung brek, pelan-pelan. Pelan-pelan. Yang pasti ada Wheel of Fortune itu adalah sesuatu hal yang baik ya. Yang saya rasakan Wheel of Fortune di sini adalah sesuatu hal yang baik yang dimana itu mengarahkan kalian ke arah yang lebih spiritual, lebih bebas, tidak terikat, lebih damai. Tidak pura-pura. Menutup mata ya. Menutup mata itu kan adalah sebuah indikasi kayak gimana ya? Ini kalian mendapatkan damai tapi kalian menutup mata gitu ya. Lalu untuk apa bisa merasakan, melihat, menikmati ataupun bisa merasakan sesuatu yang sebenarnya harus kalian nikmati gitu loh. Sesuatu yang harusnya kalian celebration itu sesuatu yang harus kalian rayakan ya. Iya, itu untuk kalian yang single di sini. Coba kalian lihat ke dalam diri kalian, lihat ke dalam hati kalian. Sebenarnya apa yang benar-benar kalian inginkan ya. Kalian harus belajar melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, karena Wheel of Fortune ada di 2 minggu ke depan untuk kalian Pisces, Cancer, Scorpio. Sangat deep ya. Itu untuk kalian yang single. Lalu untuk kalian yang couple, oke? Untuk Pisces, Scorpio, Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus ya, percintaan couple yang saya rasakan di sini, beberapa dari kalian sudah menanam sebuah kestabilan hubungan ya. Sabarnya kalian itu akan terjawabkan oleh Wheel of Fortune. Sabarnya kalian itu akan menjadi sebuah celebration ya. Sabarnya kalian itu, kalau kalian lelah, istirahat, cari harmonisasi, kembali melihat ke dalam diri ya, kuat dengan diri sendiri ya. Gini
Kalau kalian dihadapkan oleh sebuah hubungan yang mungkin itu sudah di luar kendali kalian ya, Pisces, Cancer, Scorpio, di sini kalian harus belajar melihat ke dalam diri sendiri, kalian harus belajar untuk kuat dengan diri sendiri, kalian harus belajar untuk self love. Self love itu apa? Melakukan segala sesuatu untuk diri, bukan berarti egois ya. Kalau egois itu ketika kalian memaksakan kehendak kalian ke orang lain, itu egois. Tetapi ketika kalian tahu apa yang kalian mau, kalau misalnya orang itu mau kayak gimana, tapi ya sudah biarin aja gitu ya. Kalian nggak ingin controlling, ya sudah. Itu loh caranya mencintai secara unconditionally love. Ya, itu. Kembali melihat harmonisasi. Ketika kalian bertengkar, misalnya kalau misalnya kalian sedang bertengkar dengan pasangan di sini ya, kalaupun dia tidak paham untuk apa yang kalian pikirkan, coba cari waktu tenang, kalian diam dengan diri sendiri. Ketika suasananya sudah tenang, ungkapkan, bicarakan dengan pasangan kalian. Tapi posisi dua-duanya lagi tenang ya. Kalau posisi satunya lagi tenang, misalnya kalian yang tenang nih, tapi pasangan kalian belum tenang nih, itu akan perang pasti. Tunggu dua-duanya tenang. Dan yang saya rasakan di 2 minggu ke depan untuk kalian Pisces, Cancer, Scorpio, di sini yang saya rasakan kalian akan lebih tenang dengan diri sendiri ya. Tapi dengan syarat kalian bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Apapun yang pasangan kalian lakukan, coba belajar melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Stop untuk controlling. Pasangan itu bukan untuk dikontrol, pasangan bukan untuk di-attach. Walaupun saya tahu niat kalian yang mengontrol pasangan, yang attach dengan pasangan adalah hal yang baik. Tetapi kalau orang yang nggak mau, karena memang semesta, sang pencipta, sang ilahi ingin memberikan sesuatu pelajaran untuk jiwanya, ya itu sudah di luar kendali kalian kan jatuhnya ya. Itu ya, tiba-tiba entah kenapa saya mendapatkan ucapan itu ya. Maksudnya karena gini-gini, jiwa itu pribadi ya, dia belajar turun ke bumi itu untuk belajar. Kita sesayang-sayangnya sama orang, kita secinta-cintanya sama orang, yang namanya ingin mengontrol dan menjaga, ya pasti ingin mengontrol dengan menjaga dan menjaga. Tetapi kalau orang tersebut sudah tidak bisa dikontrol dan tidak bisa dijaga, ya sudah, biarkan orang itu tahu rasanya seperti apa gitu ya. Dari dulu kalau pengalaman saya pribadi punya pasangan ya, dulu itu saya tipikal yang pasangan saya mau ngapain aja terserah. Tapi kalau pasangan saya yang ketika saya masih awal pertama saya belajar ya, saya itu orangnya sangat melepas. Pasangan saya mau ngapain, ya sudah gitu ya. Ini pasangan maksudnya pacar ya, saya belum married ya. Oke. Dia mau ngapain aja ya sudah gitu ya. Saya melepaskan gitu. Tetapi terjadi sesuatu yang itu sudah kayak di luar kendali saya ya, di luar kendali saya, yang dimana ketika saya cuek, oh ternyata kok jadinya kayak gini. Akhirnya saya belajar untuk memberitahu. Nah, ketika saya memberitahu itu sempat saya ada di titik controlling juga sempat ya. Prosesnya ketika saya di titik controlling itu saya melihat lagi, oh iya ternyata posisi saya kontrol itu salah ya. Saya mengendalikan pasangan itu salah. Karena apa? Semesta itu hanya ingin, Tuhan, sang pencipta, sang ilahi itu hanya ingin sebuah jiwa itu belajar sesuatu. Jika manusia tidak bisa mengingatkan secara lisan, biarkan Tuhan yang mengingatkan. That's it. Ya, kalian belajar itu nanti di 2 minggu ke depan mengenai percintaan kalian yang couple. Ya, melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Jadi the hangman, lebih free ya. Pikiran kalian lebih free, lebih tenang. Kalau untuk single, Wheel of Fortune, lepaskan pikiran kalian. Karena apa? Ya itu justru ketika kalian terlalu menggenggam, ketika kalian membuka ini, Tuhan itu akan kasih dengan cepat, dengan yang pasti waktunya Tuhan ya. Itu ya, untuk percintaan single ataupun couple Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces di 7-21 April 2022. Oke. Untuk karir dan keuangan, ya karir dan keuangan kalian di 2 minggu ke depan 7-21 April 2022, yang saya rasakan
Cancer, Scorpio, dan Pisces, yang saya rasakan kalian itu sudah mulai menanam ya. Menanam apa? Menanam pundi-pundi uang ya. Beberapa dari kalian itu di sini disarankan di 2 minggu ke depan, bukan disarankan ya, di 2 minggu ke depan yang saya rasakan kalian akan lebih bisa menyeimbangkan antara istirahat, bermain, tertawa, dan menanam ya. Yang saya rasakan menanam akan lebih stabil, lebih konsisten dalam bekerja, dan lebih santai ya. Kalian lebih santai, lebih menikmati ya. Seven of Pentacle. Seven, 7 itu spiritual. 7 itu spiritual ya. Spiritual itu mengenai keseimbangan antara hitam dan putih. Keseimbangan, kalau dalam bekerja keseimbangannya apa? Kapan istirahat, kapan me time, kapan bersama keluarga, dan kapan harus bekerja ya. Nah, yang saya rasakan di 2 minggu ke depan kalian akan belajar untuk menstabilkan itu. Dan akan ada Wheel of Fortune kalian yang berputar ya. Keberuntungan, kalau misalnya kalian punya bisnis yang bisnisnya sedang mandek, ya, di 2 minggu ke depan diamini saja dulu untuk law of attraction-nya ya, untuk meyakinkan atau meyakini apa yang belum terjadi akan segera terjadi ya, karena ada Wheel of Fortune. Akhirnya roda kalian berputar di 2 minggu ke depan untuk keberuntungan kalian ya. Di sini tuh of sword. Ini pikiran kalian lagi banyak bercabang. Kalian lagi pelin-pelannya. Kalau misalnya di dalam hubungan kalian pelin-pelan, kalau dari karir pun kalian sedikit bingung. Ada sebuah percabangan di karir yang saya rasakan ya. Beberapa dari kalian itu sedang ingin menuju karir yang tepat untuk kalian. Tapi di sini kalian belajar sesuatu, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Oh ya, beberapa barusan ada pesan ya. Pesannya untuk karir untuk kalian. Sebenarnya karir apapun itu, ketika kalian melakukannya dengan santai seperti The Hangman ya, posisinya dia merem tapi santai gitu ya. Satu kaki ya, padahal satu kaki itu ya yang diikat ya. Tapi tetap dia bisa menikmati hal itu. Di situ justru Wheel of Fortune kalian akan berputar, dan di situ ada Three of Cups, celebration ya, prospek cerah, hal cerah akan datang di hidup kalian di 2 minggu ke depan. Amini saja, itu pun untuk keuangan ya, yang pasti, tapi dengan syarat kalian konsisten. Seven of Pentacle yang saya rasakan kemarin-kemarin kalian sudah sangat konsisten dan lakukan saja terus. Walaupun itu masih belum, kita tidak pernah tahu roda Wheel of Fortune itu kapan akan berputar, dan keberuntungan itu akan cepat datang. Semakin kalian konsisten, semakin kalian menikmati, semakin kalian mencoba untuk ya senang-senang aja melakukan hal ya yang saya rasakan di sini, itu semakin rodanya akan cepat berputar. Ya, tapi kita tidak tahu, itu semua adalah kembali lagi Sang Pencipta, Sang Ilahi, Tuhan, apapun kita menyebutnya, yang bisa menjadikannya itu ya, sesakti apapun kita ya. Tapi kalau semuanya tidak ada izin dari Sang Pencipta, ya nggak akan terjadi ya, seperti itu. Ini beberapa dari kalian belajar untuk sabar ya. Tapi yang sudah bersabar, yang saya lihat di sini ada Three of Cups, akan ada celebration, congratulations di 2 minggu ke depan untuk kalian Pisces, Cancer, dan Scorpio ya. Ya, akan ada sebuah kedamaian ya. Two of Cups itu kedamaian dengan diri sendiri. Kalau kalian single, kalian akan lebih santai, slow. Kalau misalnya kalian belum punya pacar. Kalau untuk yang pasangan, kalian lebih santai, slow dalam slow dalam menghadapi pasangan kalian ya. Yang saya rasakan, kalau kalian yang bekerja mungkin atau sedang bisnis ya, yang saya rasakan kalian mungkin sedang bisnis, kalian akan slow ketika bisnis kalian masih belum ada profitnya ya. Tapi di 2 minggu ke depan kalian akan belajar divine timing. Kalian akan belajar ketika semakin kalian cepat-cepat melepaskan sesuatu atau genggaman atau kontrol, di situ keajaiban justru akan datang. Oke,
Itu ya pesannya untuk percintaan, karir, dan keuangan Cancer, Scorpio, dan Pisces di tanggal 7 sampai 21 April 2022. Kita lihat pesan dari semesta untuk percintaan, karir, dan keuangan Cancer, Scorpio, Pisces di tanggal 7 sampai 21 April 2022. Kira-kira apa? Bagaimanakah pesan percintaan, karir, dan keuangan Scorpio, Cancer, Pisces di 7 April sampai 21 April 2022? Kita lihat bagaimanakah. Iya. Wow. Kita butuh satu kartu lagi untuk pesan percintaan, karir. Iya. Sabar ya. Bagaimana kan pesan percintaan, karir, dan keuangan untuk Scorpio, Pisces, Cancer. Oke, kita sudah dapat 3 kartu. Sebentar ya, saya taruh di sini. Kita lihat. Yang pertama ada transformasi. Iya, perubahan yang sedang kalian alami, atau ini juga bisa waktu tunggu ya. Oh iya, melepas, perubahan melepas ya. Controlling, sesuatu yang kalian kontrol selama ini ya, itu perlu kalian rubah, dan itu akan dibuat oleh semesta, sang pencipta, sang ilahi, berubah ya menjadi hal yang lebih seimbang dan sehat. Seperti the hangman, kalian menjadi seorang seperti the hangman yang bisa melihat sesuatu dari sudut pandang berbeda. Ini ya, the hangman-nya kan menghadapnya ke Three of Cup ya. Kalian lebih kreatif dalam cinta ya. Kalau dalam percintaan kalian lebih kreatif dalam cinta. Untuk single pun kalian lebih kreatif dalam hidup, menikmatinya bagaimana ya. Kalau dalam karir pun kalian lebih enjoy ya, lebih enjoy, lebih lepas, lebih tenang, lebih bahagia intinya ya. Dan itu adalah sebuah transformasi. Transformasi apa? Transformasi ke arah yang lebih stabil, transformasi ke arah yang kalian akan celebration ya. Perubahan yang sedang Anda alami membawa kebaikan-kebaikan dalam hidupmu. Berubah untuk kebaikan akan mendatangkan kebahagiaan ke dalam hidupmu. Scorpio, Cancer, Pisces, kalian itu sedang bertransformasi. Tuhan itu ingin memutar ya. Tuhan itu ingin memutar wheel of fortune kalian. Jadi biarin kalian memutar gitu ya, jangan dipegangin rodanya gitu ya, jangan dipegangin rodanya, biarkan Tuhan semesta, sang pencipta, sang ilahi, apapun kita menyebutnya ya, mau muter-muter rodanya, jangan dipegangin gitu kan. Itu ya, seperti itu ya ibaratnya. Oke, yang berikutnya, mintalah bantuan jika perlu. Janganlah memaksakan melakukan semuanya sendiri. Perjelas apa yang Anda inginkan, putuskan dan sampaikan, maka bantuan akan datang. Ya, ini untuk beberapa yang mungkin merasa bingung di percabangan ya, percabangan karir, percabangan hubungan ya, antara yakin, cinta, dan tidak. Coba kalian berdoa, coba kalian lebih, kalau kalian sudah di titik meditasi, coba kalian belajar untuk meditasi. Tapi kalau misalnya kalian belum meditasi, coba kalian lebih tenang pikirannya ya. Ya, stop untuk controlling ya. Ini beberapa dari kalian itu yang saya rasakan mungkin terlalu mengontrol suatu keadaan karena ibaratnya banyak berencana gitu ya, tetapi kayak belum terjadi gitu. Coba untuk lebih enjoy, coba untuk lebih menikmati ya, melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda seperti the hangman. Lalu di sini ada Three of Cup. Kalian akan celebration. Celebration itu apa sih? Celebration itu kalian akan merayakan sesuatu hal. Ini juga bisa celebration itu, Three of Cup itu adalah kalian menjadi orang yang lebih kreatif, kalian menjadi orang yang lebih fulfilling, seimbang antara bekerja, beristirahat, dan bersosial, dan me time ya. Iya,
Itu yang saya rasakan di sini. Mintalah bantuan jika perlu. Janganlah memaksakan melakukan semuanya sendiri. Perjelas apa yang Anda inginkan, putuskan dan sampaikan, maka bantuan akan datang. Ya, kalau kalian memang butuh sesuatu bantuan, coba doa ya. Doa, meditasi. Kalau kalian sedang dihadapkan oleh percabangan dua hal ya. Ya, percabangan dua hal. Coba kalian tenangkan pikiran kalian. Kira-kira lihat lagi mana yang benar-benar kalian mau dan inginkan ya. Itu ya. Lalu berikutnya, ya, prioritas. Fokuskan perhatianmu pada prioritasmu. Pastikan apa yang menjadi prioritasmu adalah hal yang paling penting dan berarti bagimu. Prioritas. Prioritasmu apa sih? Prioritasmu itu adalah ketenangan dan kedamaian, ya. Otomatis yang beberapa di sini yang saya rasakan ya. Nah, ketenangan dan kedamaian itu bukan didapatkan dari luar, tetapi dari diri sendiri. Dan bukan berarti ketika kalian ingin tenang dan damai, kalian harus menutup mata akan sesuatu yang seharusnya kalian lakukan di sekitar kalian. Itu ya, cobalah untuk melihat sesuatu. Diseimbangkan antara energi feminim dan maskulinnya ya. Ya, 1 sama 2. Ini 2, 3, 3. 2, 3, 3. Action. Ya, action untuk memulai sesuatu hal yang baru. Ya, ini juga termasuk kalian sedang dibangkitkan spiritual. Ini sedang bangkit spiritual banyak ya yang saya rasakan ya. Ada gelombang dan energi perubahan ya. 5 ya, perubahan yang entah ini lebih membawa kalian ke hal yang damai, hal yang lebih tenang, hal yang lebih fulfilling ya. Ya, ada sebuah kedamaian, walaupun mungkin beberapa dari kalian sedikit tentang finansialnya itu sedikit kayak belum ada titik cerah ya. Belum ada titik cerah, tapi di sini coba kalian lihat lagi ya. Ya intinya coba kalian belajar untuk bersyukur, karena ini kan masih ada 2 ya, masih ada 2 cup yang artinya adalah kalian itu masih tenang, masih bisa makan, masih bisa minum ya. Dan di sini ya, sesuatu hal yang hilang itu akan digantikan dengan hal yang baru, yang lebih baik, hal yang memang layak untuk kalian. Itu yang saya rasakan ya. Sesuatu hal yang hancur atau sedang dihancurkan mungkin ya, itu akan dirubah dan diganti dengan sesuatu hal yang baru oleh Sang Pencipta, Sang Ilahi, apapun kita menyebutnya. Jika kalian sudah di titik ya sudah ikhlas ya, intinya itu ikhlas, bersyukur, dan jangan lupa apa yang kalian prioritaskan ya. Fokuskan perhatianmu pada prioritasmu. Pastikan apa yang menjadi prioritasmu adalah hal yang paling penting dan berarti bagimu. Itu ya. Dan congratulations, sekali lagi ada Wheel of Fortune untuk kalian yang sudah siap diputar roda keberuntungannya oleh Sang Pencipta, Sang Ilahi, semesta, apapun kita memanggilnya. Dan ada celebration untuk kalian ya, Pisces, Scorpio, Cancer di 2 minggu ke depan. Kalau kalian goalnya ingin tentang percintaan ya celebrationnya di situ. Tapi yang saya lihat ini entah di percintaan ataupun karir ya akan ada sebuah celebration. Celebration itu banyak ya. Celebration itu gambarannya macam-macam. Kalian sukses menemukan ide yang cemerlang, itu juga bisa celebration. Kalian sukses untuk seimbang dengan hidup kalian, bekerja, bermain, tertawa bersama teman, bersama keluarga, itu juga sebuah celebration. Iya, kerja keras kalian di ranah spiritual ya. Ini juga bukan ranah spiritual, bukan berarti kerja yang spiritual gitu, enggak, tetapi menyeimbangkan sisi spiritual kalian itu akan menjadi sesuatu hal yang menarik, prospek cerah, menarik sesuatu hal yang cerah ya. Iya,
kalian akan lebih beruntung, lebih merasa beruntung, bahkan kalian bisa sangat bersyukur ya. Karena apa? Tuhan semesta, Sang Pencipta, Sang Ilahi ya, yang saya rasakan di sini untuk kalian Pisces, Cancer, Scorpio itu sedang membuat kalian menjadi the hangman, memposisikan kalian yang tidak sesuai dengan ekspektasi, tetapi kalian justru bisa bersyukur. Intinya Tuhan ingin kalian bersyukur, belajar bersyukur. Kalau memang butuh bantuan ya minta bantuan. Kalau dihadapkan oleh percabangan ya minta bantuan kepada Tuhan. Percabangan pikiran ya, ini tuh of swords itu percabangan pikiran. Bisa juga ini juga ada yang antara yakin dan tidak yakin ya. Ya. Dan akhirnya kalian bisa mengalahkan antara yakin dan tidak yakin kalian di 2 minggu ke depan. Atau mungkin itu justru sangat datang memberikan sebuah gelombang di mana kalian akhirnya bisa memutuskan sesuatu menjadi yakin gitu ya. Ya. Karena ini pesannya kalian harus memprioritaskan apa yang ingin kalian fokuskan ya. Fokuskan perhatianmu pada prioritasmu. Pastikan apa yang menjadi prioritasmu adalah hal yang paling penting dan berarti bagimu. Nah, berarti kan tandanya kalian harus cukup yakin dan fokus. Karena apa? Ini loh, setelah 2 minggu ke depan itu, bisa juga ini terjadi di 2 minggu ke depan, akan ada celebration untuk kalian. Akan ada pencapaian untuk kalian. Kalau kalian ingin pencapaian di bidang usaha kalian, itu akan terjadi. Asal kalian harus kreatif, ya. Kalau ada pencapaian di percintaan, untuk kalian single mungkin pengen punya pasangan, itu akan terjadi di 2 minggu ke depan atau setelah itu. Yang pasti kalian yakin aja dulu, karena di 2 minggu ke depan ini ya ada Wheel of Fortune 10 awal baru yang dimana yang sebenarnya kalian benar-benar inginkan itu akan diwujudkan. Berdoa, makanya kalian dibutuhkan untuk berdoa. Itu ya untuk kalian Pisces, Cancer, Scorpio. Wow, sesuatu sekali. Semua akan terjadi. Wheel of Fortune kalian akan berputar. Tapi untuk mengarah kalian mengarahkan semesta, Sang Pencipta, Sang Ilahi, membuat itu cepat berputar itu semakin kalian harus bisa melepas sesuatu. Intinya itu, dan menjadi seimbang. Bukan melepas aja, tetapi menjadi seimbang. Seimbang antara keinginan kalian dan apa yang tidak kalian inginkan. Itu ya. Sungguh deep untuk percintaan, karir, dan keuangan Pisces, Cancer, Scorpio di 2 minggu ke depan. Bila kalian merasa bisa menjadi lebih fokus dengan adanya readingan ini, ya, dan untuk kata-kata afirmasinya agar kalian bisa celebration ya, untuk kata-kata afirmasi agar kalian bisa celebration ke segala arah, entah percintaan, karir, dan keuangan. Tulis kata-kata afirmasinya di kolom komentar. Kata-katanya adalah aku fokus ya. Untuk kalian Pisces, Cancer, Scorpio, aku fokus. Untuk kata-kata afirmasi kalian menarik Wheel of Fortune kalian dan celebration kalian di 2 minggu ke depan. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk kalian yang tetap setia di Opotoki Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa cintai diri sendiri. Jangan lupa bahagia. Bye-bye keluarga jiwa Opotoki Channel.